anak? Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita baca doa sebelum belajar. Siapa ketua kelasnya? Betul. Silakan berterima. Sebelum kita belajar, Alhamdulillah. Selesai. Bapak absen dulu ya. Apa ada yang tidak hadir? Tidak, ada semua Pak. Ada semua. Sebelum kita masuk materi, apakah ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Belum Pak. Baiklah, hari ini kita belajar tentang protista. Sebelumnya Bapak tanya dulu, ada yang tahu protista itu apa? Saya tahu Pak. Belum tahu Pak. Ini apa jelaskan sedikit. Protista itu adalah salah satu kingdom dari sistem klasifikasi dari 5 kingdom. Protista itu bisa juga disebut dengan organisme eukariot, namun bukan hewan, tumbuhan atau jamur. Sebagian uniseluler dan dapat berproduksi secara seksual dan aseksual. Sebagian besar protista dapat ditemukan pada lingkungan yang akuatik berupa air laut dan air tawar. Itu sedikit tentang protista. Sekarang Bapak akan membagikan kelompok. Bapak yang bagikan atau kalian saja yang bagikan? Bapak. Membagikan. Bapak bagikan dengan dua kelompok, Baiko Iqbal dan Anggun Ahmadiyah kelompok 1 dan Firman Nabi Iqbal ada kelompok 2. Iya. Baik. Memberikan pilihan kepada adalah dan untuk kalian memahami. Dalam acara itu kalian pahami dulu berkelompok. Bapak kasih waktu sekitar 30 menit untuk kalian membahas dan nanti akan didiskusikan di depan oleh kelompok 1. Bagaimana? Apa udah paham dengan materinya? Bentar lagi Pak. Bentar lagi. Oke Bapak, tunggu 5 menit lagi ya. Ya Pak. Ya Pak. Baiklah, waktunya sudah habis. Pada kelompok 1 silakan memberikan hasil diskusinya di depan. Silakan. Baik, kami dari kelompok 1. Jadi ini hasil dari diskusi kami. Yang pertama, protista. Protista adalah salah satu kingdom sistem klasifikasi. 5 kingdom adalah kelompok organisme eukaryotik, namun bukan hewan, tumbuhan atau jamur. Sebagian besar uniseluler dan dapat berproduksi secara seksual dan aseksual. Sebagian besar protista dapat ditemukan pada lingkungan akuatik berupa air laut dan air tawar. Berdasarkan morfologinya, protista dibagi menjadi protista mirip hewan, tumbuhan, dan jamur. Jadi itu hasil dari diskusi kelompok 1. Sekian, terima kasih. Baik, silakan kelompok 1. Baiklah, dari hasil dari penampilan dari kelompok 1 tadi, di sini Bapak akan menambahkan sedikit tentang protista. Protista merupakan kelompok organisme yang memiliki struktur sel eukariotik, uniseluler maupun multiseluler dan tidak memiliki jaringan yang sebenarnya. Anggota protista berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam morfologi maupun cara hidupnya. Anggota morfologi dari protista ada yang menyerupai sifat-sifat jamur, hewan maupun tumbuhan.
Ciri umum dari kingdom Protista yaitu eukariotik, memiliki inti sel, dan juga umumnya uniseluler. Ada juga yang berkoloni serta multiseluler, yaitu ada Plantea, Animalia, Fungi, Protista Eubacteria, dan Archaebacteria. Ciri-ciri dari Protista yaitu pertama itu organisme uniseluler atau bersel tunggal. Yang kedua, eukariotik, memiliki membran nukleus. Selanjutnya, hidup soliter, sendiri atau berkoloni kelompok. Selanjutnya, umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri. Dan hidup bebas, saprofit atau parasit. Dan alat gerak berupa pseudopia, silia atau flagella. Protista memiliki cara makan yang berbeda-beda dan dapat digolongkan dalam 3 kategori. Yang pertama itu ada Protista autotrof, yaitu Protista yang memiliki klorofil sehingga mampu berfotosintesis. Contohnya itu seperti alga. Dan yang kedua itu ada Protista menelan makanan dengan cara fagositosis melalui membran sel. Contohnya itu seperti protozoa. Dan yang ketiga itu ada Protista parasit, yaitu mencerna makanan di luar sel dan menyerap sari-sari makanannya. Contohnya seperti jamur. Adapun pembagian dari Protista yang pertama itu ada pembagian Protista mirip hewan. Itu ciri umumnya dikenal juga dengan protozoa eukariotik. Ukuran tubuh mulai dari 0,1 sampai 0,5 mm. Bentuk bervariasi, bulat, oval atau memanjang. Bergerak dengan flagel, silia atau dengan gerakan sel itu sendiri. Cara mendapatkan makanan: holozoid, holofitik, saprofit, dan saprozoik. Cara hidupnya mutualisme, kemenalisme, atau parasit. Dan terakhirnya habitatnya di tempat-tempat yang lembab atau berair. Itu ciri umum dari Protista mirip hewan. Selanjutnya ada pembagian dari Protista mirip tumbuhan, yaitu reproduksinya secara seksual dengan fragmentasi, pembelahan, pembentukan spora, maupun seksual dengan ogami dan isogami. Habitatnya di perairan, air tawar atau laut, tempat lembab. Cara hidupnya ada yang menempel pada batuan seperti tanah, lumpur, pasir, menempel pada tumbuhan sebagai episipit, dan menempel pada tubuh hewan atau epizoik. Itu ciri dari Protista mirip tumbuhan. Dan yang terakhir itu ada Protista mirip jamur. Ciri-cirinya struktur tubuh dan reproduksinya menyerupai jamur, namun tidak sama. Seterusnya struktur membran molekul selnya mirip dengan alga dan gerakan fase vegetatifnya mirip amoeba. Untuk jamur lendirnya bisa hidup di hutan-hutan basah, tanah lembab, batang kayu yang membusuk, kayu lapuk atau seperti sampah basah. Dan seterusnya untuk jamur airnya dapat hidup di air atau tempat-tempat lembab dan mempunyai ospora sebagai penghasil spora. Baiklah, itu tadi penjelasan dari nama-nama dari kelompok 1 tentang materi kita hari ini. Setelah itu merupakan organisme eukariot. Dia dapat hidup di koloni, dapat bersifat sebagai parasit, ada uniseluler namun kebanyakan multiseluler. Kemampuan untuk bergerak ada pada ini, memiliki organel membran mitokondria, dan itu
merupakan produksinya apa. Nah, itulah hasil dari pelajaran kita hari ini tentang Pancasila. Mungkin apakah masih ada yang belum jelas tentang materi kita hari ini? Terima kasih. Dan kita ketemu lagi di minggu depan yang tampil kelompok 2. Baik, Pak. Dan ada juga catatan sedikit resume di halaman 21. Ya, terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan insya Allah kita bisa ketemu lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.